Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Menjadi hamba Allah yang saleh ini merupakan cita-cita setiap umat Islam dan tentunya cita-cita kita semua. Seorang ayah pasti menginginkan punya putra putri yang salihah. Seorang ayah menginginkan putrinya ketika menikah nanti menikah dengan seorang lelaki yang saleh. Begitupun seorang ayah ketika menikahkan putrinya atau putranya itu menginginkan seorang laki-laki yang saleh. Dan seterusnya, ma'asyiral muslimin. Bahkan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menginginkan agar mereka itu dianugerahi keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, dan kepengen disusulkan, digolongkan, dikelompokkan bersama orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah dan doanya ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa alhiqni bi'ibadikas salihin. Ya Allah, susulkan aku, golongkan aku ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Padahal Pak sudah menjadi nabi, tetapi tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, kelompokkan aku bersama orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah dan tidak pernah berputus asa berdoa kepada Allah agar dikaruniai putra putri keturunan yang saleh. Doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang sering kita lantunkan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku minas salihin, keturunan-keturunan yang saleh. Dan doanya Nabi Ibrahim ini diganjar oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak cucu keturunan Nabi Ibrahim itu Pak, nabi di antara mereka itu. Ada yang menjadi nabi dari kalangan Bani Israel, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dikusuri itu garis keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ma'asyiral muslimin, tentunya kita pun menginginkan hal yang sama, menjadi seorang yang saleh, memiliki anggota keluarga yang saleh dan salihah. Ini merupakan impian kita semua. Meski sebenarnya menentukan fulan saleh, fulanah itu saleh, itu haknya Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan stempel fulan saleh, fulanah tidak saleh dan seterusnya. Tugas kita adalah berikhtiar
berdoa kepada Allah, berikhtiar agar melakukan amalan-amalan yang dikategorikan amalnya orang-orang saleh, bermujalasah ma'as salihin, setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang saleh. Sehingga masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah berikhtiar, tinggal Allah yang menentukan apakah kita betul-betul termasuk ke dalam kelompok hamba Allah yang saleh dan salehah. Mari kita lihat masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika kita ini sudah mendapatkan legalitas atau stempel sebagai hamba yang saleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi? Disebutkan dalam sebuah riwayat, Inna Allah idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika telah mencintai seorang hamba. Hadis sahih Bapak Ibu. Nada Jibril, Allah memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana, sesungguhnya aku mencintai fulan ya Jibril. Lalu Jibril pun, setelah Allah mengatakan kepadanya fa'ahibbuh ya Jibril, maka cintai dia ya Jibril. Lalu Jibril pun nada ahlas sama, Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit itu Bapak Ibu? Siapa Pak? Malaikat. Dipanggil oleh Jibril. Lalu Jibril beritahu kepada malaikat itu, innallaha ahabba fulana, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbu, maka cintai fulan itu oleh kalian. Lalu mereka pun mencintai fulan. Setelah itu ma'asyiral muslimin, kutiba lahul qabul, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan penerimaannya terhadap hamba tersebut. Lalu kemudian yang terjadi berikutnya adalah fayuhibbuhu ahlul ardh, maka seluruh penduduk bumi pun mencintai fulan itu. Siapa fulan itu ma'asyiral muslimin? Wa huwa Abdullah as-Salih, seorang hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inni a'adadtu li ibadis salihin, sesungguhnya aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah siapkan? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi bashar, dan belum terlintas di hati manusia. Apa itu ma'asyiral muslimin? Jannat 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan itu? Untuk hamba-hamba yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa itu? Yaitu ibadullah salihin, itu hamba Allah yang saleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggal dunia nanti, sebaik-baik peninggalan itu adalah kesalehan kita. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa doa yang kita panjatkan Pak saat sholat tahiyat itu begini Bapak, Assalamualaikum wa ala ibadillahis, salam atas untukmu ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu dan juga untuk siapa Bapak Ibu? Ibadillahis, untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا, sesungguhnya kalian ketika mengatakan doa ini menyasar setiap hamba Allah yang saleh yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Kata para ulama kita, liman arada an yahdha bihadzal salam, siapapun di antara kita yang menginginkan kita mendapatkan jatah bagian dari doa ini, faliyakun abdan salihah,
hendaknya dia menjadi seorang hamba Allah yang saleh. Wa illa hurima min fadlihi, jika tidak diharamkan dia mendapatkan keutamaan daripada doa ini. Dan ketika kita selaku ayah, selaku orang tua meninggal dunia tersebar kesalihan kita selama hidup di dunia, maka Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga cucu-cucu kita, Allah jaga keturunan-keturunan kita. Apa dalilnya? Dalil dalam suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini fil madinah wa kana kanzun lahuma." Disebutkan ada pun dinding rumah yang mau roboh itu milik kepunyaan dua orang anak yatim yang ada di kota ini. Di bawah dinding rumah roboh itu ada harta yang tersimpan. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak dua orang anak ini adalah seorang bapak yang saleh. Jadi Bapak Ibu, harta itu dijaga oleh Allah, padahal tersimpan sudah lama. Kenapa Allah jaga? Karena orang tuanya saleh. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, ia berkata, sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan kepada anak, cucu dan keturunan kita tersebab karena kesalehan kita, dan bisa kita memberikan syafaat kepada anggota keluarga kita ketika kita betul-betul menjadi seorang hamba yang saleh. Dan bisa jadi Bapak Ibu, kita yang seperti sekarang ini dengan kelebihan yang kita miliki, kesuksesan yang kita miliki, dan fasilitas duniawi yang kita dapatkan, bisa jadi ini merupakan pengaruh daripada doa dan kesalehan orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, orang tua kita zaman dahulu. Mari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita jadikan Ramadan ini sebagai fasilitas terbaik bagi kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang saleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.